Jadi Mas Hendy, jangan sampai lupa iklannya diputar. Oke Pak, siap. Nanti urusannya jadi panjang sama gue jadi masalah lagi. Mau gaji telat. Kalau gaji mau telat sih nggak apa-apa. Lu lewatin aja semua lagu-lagu gitu ya. Jangan sampai lupaan ya. Gue akan monitor terus nih lewat handphone ya. Karena gue sebentar lagi nih ada tamu yang mau nemuin gue ya. Jadi jelas ya Mas Hendy? Oke Pak. Siap. Selamat siang, Mas Danu ya? Selamat siang Mas Danu. Nggak ribet kan nyari Radio Mercy? Akhirnya ketemu juga Om. Akhirnya, apalagi gue share loh. Iyalah, kalau misalnya nggak jelas lagi, datanginlah pakai bantuan Gojek, Grab, pasti boleh. Iya. Ngobrol betul Om. Ini ngobrolin tentang apa nih? Ngobrol apa? Politik. Apapun nih. Enaknya di mana Om? Enaknya mau indoor apa outdoor? Outdoor boleh tahu. Outdoor. Di sini banyak tempat yang lebih enak lagi, oke? Oke, mari. Gimana Mas Danu? Enakan tempatnya di sini? Lebih lega ya Om ya? Lebih lega. Membiasakan kita juga lega pikiran. Pelong. Mau ngobrolin apa? Silakan, benar. Jadi nggak usah ada yang disimpan-simpan. Dan ini juga kita membiasakan kepada penyiar-penyiar untuk biasakan untuk menyampaikan apa adanya aja. Jangan takut salah. Dibilang itu lancar juga lah. Nah, ini sejarah radio. Kan gue udah berkecimpung di dunia radio itu dari tahun 1992. 33 tahun lah kurang lebih, benar. Itu. Nah, pertama di radio itu nama radionya Suara Kejayaan. Iya. Sekarang dulu itu disingkatnya SK. Suara Kejayaan. Karena kebetulan waktu itu juga owner Radio Mercy yang sekarang ini itu GM, General Manager dari radio saya dulu. Begitulah. Radio nih Om. Iya. Bisa saya mau blocking acara gitu Om di Radio Mercy. Oh boleh, terbuka banget. Boleh kita. Transparan benar, harus transparan. Nggak boleh ada bisnis-bisnis yang dipet-petin. Supaya kalau penyiar-penyiar itu udah tahu. Kalau kita pakai suaranya voice over, itu kan kita juga profesional. Itu kita hitung juga. Untuk operator yang ngerjain, itu juga kita hitung juga. Karena emang ada budgetnya. Jadi kita harus membiasakan transparan. Terbuka, nggak ada yang dipet-petin. Karena presiden kita kan Pak Prabowo Subianto, bener. Kita baca juga di beberapa media, di TikTok, di segala macam. Itu kan Bapak Presiden terpilih kita nih, Pak Prabowo, itu memang menggalakkan untuk menghapus lah untuk korupsi-korupsi seperti itu. Nah itu kan juga bentuk transparan juga. Jadi artinya lo mau ngumpet kemana-mana, kalau namanya udah diaudit itu kan ketahuan. Makanya banyak yang ketangkep-tangkep. Nah itu kan juga untuk efek jerah supaya orang yang belum korupsi nih, jangan sampai korupsi. Bahkan hukumannya ditingkatkan ya Om ya? Bener, memang kan ada tuh dari DPR, perampasan aset juga gitu kan. Ya memang itu kan lagi digodok lah. Bisa disetujui atau belum setujui lah. Saya juga nggak ngerti, itu kan urusan dari DPR sendiri. Artinya ada usaha di sana ya. Betul, artinya ada niat baik untuk benar-benar memberantas korupsi. Korupsi itu bisa dari orang tuh nggak tahu. Kalau janjian misalnya kita telat, itu juga korupsi waktu. Dari hal-hal kecil itu lama-lama bisa meningkat, jadi tinggi. Korupsi itu karena kan bahasanya begini loh, kebiasaan yang dulu kan, karena mungkin lolos, tidak terdeteksi, jadi mengingatkan, wah enak juga nih Mas Danu korupsi nih, gua korupsi juga, mungkin kecil-kecilan gitu kan, karena keenakan ketahuan makin gede, begitu gede banget ketangkep jadinya. Hal-hal seperti itu yang kita suka suka kita abaikan. Intinya kita harus udah jujur aja, nggak usah korupsi kayak gitulah. Kan untuk kemajuan bangsa kita juga. Saya sebagai komedi setuju banget. Itu sanksi dari orang-orang koruptor itu terlalu ringan lah. Karena ada yang bandingin nih,
cuman korupsi mungkin secara nominal aja, misalnya cuma 1 juta, beda banget sama orang yang dihukum yang sampai triliunan. Nah itu kan jadi menimbulkan kecemburuan juga. Nggak adil banget sih, gue cuman korupsi 1 juta, tapi hukumannya berat. Sementara yang triliunan cuma sebentar. Nah itu makanya itu menciptakan kecemburuan sosial. Nah sekarang ini kan juga dengan adanya kebijaksanaan dari Pak Presiden kita, Pak Prabowo, makanya ingin memberantas itu dikerasin lah. Jadi kita nggak sembarangan sebagai pejabat segala macam itu untuk berani melakukan korupsi. Betul, perampasan aset itu mudah-mudahan benar-benar gol lah. Iya, jadi benar-benar kapok lah. Jadi nggak, kalau mau melakukan korupsi harus berpikir 1 juta kali lah, bukan 1000 kali lagi malah. Kayak gitu. Ya kita doakan bersama-sama lah. Makanya ikut serta dari warga juga harus mengawasi atau mengamati orang-orang yang benar terlibat atau dicurigai melakukan korupsi. Kita harus terbuka, laporkan ke tempat-tempat yang memang sudah diarahkan oleh pemerintah. Lu kalau korupsi silakan lapor ke sini. Kayak gitu. Sebelum masuk ke peraturan itu, kita kan buat sistemnya dulu. Kayak misalnya nih, gue sebagai kepala studio di Radio Mercy nih, gue juga kan kalau menjelaskan masalah korupsi, nggak boleh misalnya harus datang jam 9 di sini, gue datang jam 12, jam 2, jam itu kan nggak boleh. Iya, korupsi waktu. Jadi akhirnya, Pak Temon aja suka korupsi waktu, ya gue juga korupsi, begitu. Karena kita kan sebagai panutan itu harus menjadi contoh. Jangan sampai yang bawa-bawa itu akan mengikuti. Kayak diperbolehkan lah, itu nggak boleh. Itu kan singkatan tadi Komisi Pemberantasan Korupsi kan gitu kan. Jadi bukan korupsinya, koruptor juga, KP2K gitu. Jadi korupsi dan koruptor juga. Jangan sampai yang diberantas korupsinya, tapi koruptornya bebas. Iya, KP2K, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Koruptor. Jadi kalau itu kan koruptor, yang diberantas korupsinya ini, gue sebagai koruptor aman gitu. Jadi bener. Iya, nah itu tadi, kalau itu udah oke singkatannya, nah kan jadi nggak bisa ngeles. Lu mau ngeles di mana lagi nih? Korupsinya kena, koruptornya ya kitanya kan kena juga, begitu. Karena kan zaman sekarang kan orang kebanyakan ngeles, kayak tukang bajai, supir bajai. Ya, salah satunya nih, kepada warga itu harus, kalau melihat ada indikasi atau gejala-gejala, ini kayaknya ada bau-bau korupsi nih, kayak gitu kan. Ya, pertama sebelum kita laporkan ke pihak yang berwajib, ya kita analisa dulu. Mungkin kita ke teman dekat atau orang-orang yang bisa kita percaya, ini kayaknya kayak bau korupsi nih. Pasti juga teman kita juga kan akan jelasin. Lu jangan sembarangan ngomong lo, nanti ngejelekin orang. Enggak, bukti-buktinya udah ada kok. Mana coba, kayak gitu-gitu. Nah kalau bukti-buktinya udah kuat segala macam, baru kita tingkatkan ke wadah yang lebih tepat lagi. Kita datangi misalnya ke KPK atau kemana gitu. Atau mungkin lebih cepatnya kita datangin ke polsek terdekat atau mana kan boleh. Untuk dibiasakan sebagai warga ikut mengawasi dan mengamati. Jadi kalau warga juga ikut terlibat, jadi kita kan resah. Mau ngumpet-ngumpet gimana pun akan ketahuan. Begitu. Ternyata IPK dari korupsi itu mulai menurun lah gitu kan. Nah itu pun juga harus disosialisasikan. Jadi jangan sampai kita nebak-nebak doang. Udah dibilang pemerintah misalnya udah turun kok. Ya apa buktinya kan begitu. Buktinya si A, si B udah ketangkap ini segala macam, misalnya kayak gitu. Dan dari tiap tahun atau tiap bulan tadinya indeksnya tinggi, begitu ada beberapa yang sudah memang tertangkap dan dibikin kapok lah, jerah, jadi menurun. Nah itu kan jelas di warga juga bacanya kan melihat informasi kan, oh iya ya, sanksinya jadi seperti itu. Jadi betul, valid bener. Jadi harus ada transparansi juga sedikit banyaknya. Terima kasih waktunya nih teman. Jadi udah nih gini doang. Kirain mau ada hal lagi apa? Ya udah.
kapan-kapan mau ngobrol lagi tentang masalah apa aja silakan. Kan tempat kantor gue udah tahu, nomor telepon juga udah ada. Nggak apa-apa, kita sebagai narasumber kan boleh dong dari warga masyarakat dan gue sebagai komedian. Nggak apa-apa, dari siapapun kalau memang itu bagus dan bener ya harus disampaikan lah. Kita dukung pokoknya Presiden Prabowo, presiden terpilih kita untuk memberantas korupsi. Mantap. Oke, terima kasih Om Temon atas waktunya. Sama-sama Mas Danu. Ketika indeks persepsi korupsi kita meningkat, ini adalah sesuatu yang kita banggakan. Kenapa kita banggakan? Karena walau bagaimanapun ini adalah sedikit bukti ada prestasi yang kita lakukan semua sebagai masyarakat dan sebagai bangsa. Maka kita harus syukuri ada peningkatan. Artinya peningkatan itu adalah ada bentuk peningkatan kinerja pemberantasan korupsi lebih baik, persepsi masyarakat itu juga menjadi lebih baik, dan orang luar menilai kita juga lebih baik. Maka kita harus syukuri itu. Nah, maka persepsi ini harusnya kita menjadi support, menjadi menyemangati kita untuk ke depan kita akan lebih bersemangat lagi untuk sama-sama memberantas korupsi ke depan. Akan mendorong juga pemerintah untuk lebih intens gitu, untuk lebih keras lagi untuk melakukan tindakan pemberantasan korupsi. Karena tidak boleh kita kemudian berhenti pada angka ini karena angka 37 tetap angka yang kecil sebenarnya gitu. Tapi ini lebih baik lah. Kita sudah meningkat 3 skor paling tidak ya, dari sebelumnya 34 sekarang kita menjadi skornya 37, kita naik juga dari angka yang cukup jauh menjadi nomor posisi 99 gitu. Menurut saya ini cukup baik dan kita harus apresiasi atas usaha semua pihak, usaha pemerintah, usaha aparat penegak hukum, juga usaha masyarakat, termasuk usaha sektor swasta. Sehingga kita harus apresiasi, namun ini akan membutuhkan komitmen kita bersama untuk bagaimana persepsi korupsi ini akan terus meningkat ke depan. Membaca komitmen pemerintah, termasuk komitmen Presiden Prabowo terkait dengan pemberantasan korupsi, menurut saya kita selama 100 hari pemerintahan beliau itu sudah cukup baik. Ukurannya apa? Adalah yang pertama adalah narasi-narasi yang disampaikan oleh Presiden selama 100 hari ini untuk agenda pemberantasan korupsi sangat fokus pada agenda pemberantasan. Dan beliau menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa komitmennya sangat jelas untuk memberantas korupsi di Indonesia sampai ke akar-akarnya. Kemudian beliau juga menyampaikan, apalagi kemarin dalam World Summit di Dubai, beliau mengatakan bahwa dengan segenap seluruh energi beliau akan mengagendakan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Komitmen itu sudah cukup baik menurut saya untuk sebagai seorang kepala negara. The corruption level of my country is very alarming, to say the least. And that's why I'm determined to use all the energy, all the authority invested in me by my constitution to try to overcome this disease. Tinggal apakah kemudian komitmen itu dijalankan ataukah tidak oleh para aparatur penegak hukum. Bagaimana kepolisian, bagaimana kejaksaan, bagaimana KPK ke depan menjalankan komitmen Presiden itu untuk pemberantasan korupsi. Kalau kita lihat mundur ke belakang, komitmen Presiden untuk memberantas korupsi itu juga sudah ditunjukkan ketika beliau mengadakan pertemuan kepada seluruh pimpinan kepala daerah. Dalam Musrenbang kalau tidak salah, dalam beberapa minggu yang lalu, beliau mengumpulkan dan menyampaikan bahwa komitmen Presiden terhadap pemerintahan yang bersih, terhadap pemberantasan korupsi itu ditegaskan kembali oleh beliau di sana. Dan saya percaya betul ya bahwa komitmen Presiden ini juga didasar oleh sebuah data. Selama ini fakta bahwa pemberantasan korupsi atau fakta perkara-perkara korupsi itu mayoritas masih didominasi oleh perkara pengadaan barang dan jasa. Itu artinya problem ini ada pada struktur birokrasi pemerintahan. Dan ketika beliau menegaskan itu kepada aparatur pemerintah, kepada pemerintah-pemerintah daerah, maka itu sudah sangat langkah yang tepat. Dan komitmen beliau yang dinarasikan, beliau sampaikan itu kepada jajarannya, buat saya itu adalah
konkret dari Presiden. Dalam waktu 100 hari ini untuk menilai apakah komitmen Presiden sudah cukup atau tidak, saya harus mengatakan iya sudah cukup. Tapi apakah itu kemudian ke depan harus tindak lanjuti? Iya, kita pasti butuh tindak lanjut ke depan dalam lebih dari 100 hari atau langkah-langkah ke depan. Tapi setidaknya untuk menilai 100 hari ini, saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden sudah relatif cukup baik untuk agenda pemberantasan korupsi ke depan. Ya, bahwa pemberantasan korupsi itu harus dilihat dari banyak aspek. Aspek yang pertama adalah bagaimana kebijakannya. Bagaimana kebijakan seorang kepala negara, seorang presiden untuk kemudian yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi. Kemudian yang kedua juga adalah ada penguatan terhadap kelembagaan pemberantasan korupsi. Dan yang ketiga adalah apakah perangkat-perangkat hukumnya itu sudah lengkap ataukah belum, kan gitu. Apakah sistem-sistemnya untuk penguatan kelembagaan pemberantasan korupsi sudah lengkap atau belum sampai ke level yang pemerintahan paling rendah, itu di level kelurahan, level desa gitu. Makanya saya harus mengatakan tidak cukup kalau kita menilai pemberantasan korupsi dalam waktu 100 hari. Makanya kalau 100 hari ini cukup untuk melihat seberapa komitmen seorang kepala negara. Nah, tapi kalau kita melihat secara garis besar, maka kita harus menilai keseluruhan dari perangkat pemberantasan korupsi. Nah, maka selama ini kalau kita membaca, kita memperhatikan tentang pemberantasan korupsi di Indonesia, salah satu problem yang cukup besar adalah problem tentang penyitaan aset. Para pelaku-pelaku korupsi ini kemudian asetnya dia tetap damai-damai saja gitu, karena KPK, Kejaksaan, Kepolisian tidak mampu merampas seluruh aset-aset mereka yang merupakan hasil-hasil korupsi. Yang mungkin mereka telah transfer, mereka telah alihkan dan sebagainya gitu. Maka sebagai bagian dari komitmen pemberantasan korupsi, seharusnya Presiden ke depan segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Dengan seperti itu, maka komitmen itu menjadi cukup lengkap menurut saya. Ya, kalau bicara efektivitas pemberantasan korupsi, maka kita bicara tentang, pertama adalah legal substansi. Presiden harus memastikan perangkat undang-undangnya lengkap. Termasuk ya, satu, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah lengkap atau belum? Menurut saya masih kurang. Karena dinamika ini terus berkembang dan sebagainya, termasuk bagaimana korupsi terkait dengan kripto dan lain-lain gitu ya. Ini dinamis dan terus berkembang, maka harusnya undang-undang korupsi pun juga harus menyasar ke sana. Yang kedua adalah bagaimana legal struktur kelembagaannya. Menurut saya, kalau Presiden punya komitmen, maka KPK harus diperkuat. Independensi KPK harus diperkuat. Profesionalisme kejaksaan, profesionalisme kepolisian harus diperkuat. Ketika kita sudah bicara tentang legal substansi undang-undangnya, termasuk perampasan aset menjadi penting, kita bicara tentang kelembagaannya, maka yang ketiga kita bicara tentang budaya hukumnya. Masyarakat juga harus dididik. Termasuk dunia pendidikan harus dididik. Kenapa? Untuk memastikan dunia pendidikan tidak melestarikan budaya-budaya yang mengarah kepada budaya korupsi. Contohnya apa? Budaya joki di perguruan tinggi juga harus dihilangkan. Termasuk budaya di anak-anak, budaya saling menyontek. Terus budaya orang mau masuk sekolah harus bayar. Ini kan masih kita rasakan di masyarakat nih. Nah, budaya-budaya seperti itu harus diberantas. Sehingga pemberantasan korupsi agendanya itu menjadi lebih lengkap. Dan penguatan sistem ini juga harus dimanai terkait kelembagaan, sehingga ke depan itu yang bernama fakta integritas itu tidak sekedar formalitas, seremonial gitu, tapi faktanya tidak dijalankan. Sekedar orang tanda tangan, faktanya juga mereka ternyata korupsi juga gitu kan. Nah, dari situ maka kita butuh membudayakan integritas dan kemudian menjadi jiwa bagi kehidupan anak-anak muda kita ke depan gitu. Salah satu hal yang penting dalam agenda pemberantasan korupsi di tengah satu sistem yang masih belum baik adalah kita membudayakan whistleblower. Jadi bagaimana kemudian orang-orang yang mau mengungkap terhadap tindakan-tindakan korupsi itu kita berikan satu reward kepada mereka. Jadi kita harus mendorong bagaimana masyarakat itu kemudian mereka berani berbicara, berani mengungkap, berani melaporkan terhadap segala peristiwa yang termasuk dalam tindak pidana korupsi. Sekali lagi, korupsi ini kan tidak sekedar orang merugikan keuangan negara, tapi orang menyuap itu korupsi. Orang yang kemudian menyalahgunakan jabatannya itu korupsi. Orang yang kemudian
memperdagangkan pengaruhnya. Ini saya pejabat nih, kemudian saya harus dapat fasilitas ini, fasilitas itu potensi memperdagangkan pengaruh. Dan ketika itu juga bagian dari korupsi. Maka kita butuh partisipasi masyarakat agar semua orang mau terlibat menjadi bagian yang mengawasi siapapun yang menyalahgunakan jabatannya dan mau melaporkan kepada institusi pemerintah, institusi penegak hukum, dan itu segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Kalau kita sudah mengajak mereka dan juga ada komitmen nih, aparat penegak hukum tidak lanjuti, jangan sampai kemudian kita mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, tapi ternyata partisipasi itu hanya masuk ke dalam kotak kosong yang tidak pernah tindak lanjuti. Kalau itu pun akan menimbulkan masyarakat yang frustasi ke depan. Makanya ketika kita meminta masyarakat untuk berpartisipasi, maka harus ada komitmen aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti.